Nabi Ibrahim itu ketika akan dilemparkan ke dalam api, ketika beliau sedang melayang di udara, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka hajatun? Wahai Ibrahim, kamu punya hajat? Minta bantuan sama saya siap bantu kamu. Mereka lemparkan kamu dengan menjanik ke arah api besar itu, dan saya akan halau engkau darinya. Bisa. Saya akan bawa kamu terbang ke langit ketujuh. Bisa, wahai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, saya nggak punya perlu. Saya nggak berharap kepadamu. Hasbi Rabbi ilmuhu bihali. Cukup bagiku Tuhanku ini bahwa dia tahu keadaanku saat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik perwakilan. Ketika Nabi Ibrahim memasrahkan diri hanya kepada Allah, cukup Allah yang maha tahu, dan saya hanya perlu kepadanya, kepadamu tidak wahai Jibril. Itu Allah langsung menyuruh api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ketika Allah mengatakan kepada api, kuni bardan, jadilah engkau dingin wahai api, itu semua api yang ada di dunia jadi dingin waktu itu. Ketika ada orang memasak nasi, menanak air, airnya nggak mendidih-mendidih, apinya jadi dingin. Semua api yang ada di dunia dingin ketika Allah mengatakan ya narukuni bardan, wahai api, jadilah engkau dingin. Semua dingin. Untung dilanjutkan dengan firman berikutnya, wassalaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan atas Nabi Ibrahim. Akhirnya yang dingin hanya api Nabi Ibrahim. Coba kalau tidak ada kalimat wassalaman ala Ibrahim, sampai wajah ini kada menggurak-gurak baju kita, kada kau bemasak kita, gak bisa bakar sampah kita, dingin. Tapi dilanjutkan wassalaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan atas Nabi Ibrahim. Akhirnya hanya api yang digunakan oleh orang-orang kafir itu, yaitu Namrud dan pengikutnya, yang berubah menjadi dingin, sementara api-api yang lain tetap panas. Subhanallah. Iya. Begitu. Hasbi Rabbi ilmuhu bihali. Cukup Tuhanku, dia tahu keadaanku. Saya nggak perlu minta bantuan kepadamu Jibril. Ini tawakalnya sampai kepada Jibril, nggak perlu. Subhanallah. Kalau kita jangankan kepada Jibril, lawan kawitan masih beupang, lawan dingsanak masih beupang, lawan gawian masih beupang. Tahu arti beupang nggak? Masih memerlukan, iya. Masih berhajat, masih bergantung kita. Kalau levelnya Nabi Ibrahim itu, jangankan kepada anak istri, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti beliau, kepada Jibril aja beliau nggak perlu lagi sudah. Luar biasa. Ini level kadar tinggi ketawakalannya tinggi sekali. Tauhidnya tinggi sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika memasuki api itu, beliau bukan malah kepanasan, kedinginan. Kata beliau, ketika aku berada di dalam api itu, hampir-hampir aku ini mati kedinginan, kata beliau, bukan karena terbakar. Suatu saat Nabi Ibrahim itu ditanya oleh para umat-umat yang mengikutinya, yang beriman dengannya. Wahai Nabi Ibrahim, sepanjang masa hidupmu, kira-kira apa pengalamanmu yang paling menyenangkan dalam hidupmu? Sepanjang hidupmu, yang paling menyenangkan dalam hidupmu apa pengalaman yang paling menyenangkan? Kata beliau, hanya satu. Apa? Ketika aku dilempar ke dalam api itu. Itulah kenangan yang paling menyenangkan seumur hidupku. Bukan ketika makan ayam, atau ketika makan kambing guling, atau ketika kawin malam pertama dengan istri. Bukan. Yang paling menyenangkan dalam hidupku, kata beliau, adalah ayyamun nar. Hari ketika aku dilemparkan ke dalam api. Karena disitulah terbukti ketauhidanku kepada Allah. Disitulah terbukti tawakalku kepada Allah. Disitulah terbukti kedekatanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana dengan pian? Andai kata ditanya, apa pengalaman terindah dalam hidupmu? Apa jawaban pian?
Waktu jadi pengantin dulu, duduk di atas pelaminan, jadi raja sehari. Atau ketika jual tanah, laku 1 M. Dunia semua ya. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Justru ketika di waktu, di hari, di saat aku dilemparkan ke api, itulah kenangan dan pengalaman yang paling berharga dan menyenangkan dalam hidupku. Luar biasa. Nah begitu para anbiya, para mursalin dan para pengikut-pengikut mereka, al-amsal fal-amsal, para aulia, para salihin, para ulama, para muqarrabin, para arifin. Siapa lagi panutan mereka kalau bukan para nabi dan rasul? Mereka pewaris para nabi, waris para rasul. Waqad amarallahu ibadahu bitawakkuli alaihi, dan sungguh Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya. Waraghabahum fih, dan Allah Ta'ala menggemarkan mereka. Maksudnya menyemangati mereka hamba-hambanya ini fihi, dalam bertawakal kepadanya. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa 'alallahi faltawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, berpasrah diri. Ini kita nih orang-orang yang beriman nih. Mudah-mudahan kita bisa berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman-Nya Allah Ta'ala menyebutkan fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka engkau bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Jikalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya Allah, la razaqakum, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimasan, pagi-pagi mereka terbang dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang kembali di waktu sore mereka sudah dalam keadaan kenyang. Itulah burung. Burung itu termasuk hayawan atau binatang daripada binatang yang diciptakan oleh Allah yang kuat tawakalnya kepada Allah. Di antara binatang-binatang ciptaan Allah yang kuat tawakalnya adalah burung. Ya, burung itu tidak pernah menyimpan makanan di sarangnya. Gak kayak kita. Kita banyak punya simpanan dalam kulkas. Jujur, betul tidak? Telur 1 rak. Sayur berapa ikat. Iwak jangan tanya, ada kulkas khusus kesan iwak. Itu kita. Burung tidak menyimpan apa-apa di dalam sarangnya. Kadang burung itu punya anak, apalagi walet. Walet kalau punya anak 2 biasanya. Yaitu kalau walet itu punya telur, 2 telurnya tuh. Kalau menetas 2 anaknya. Dan di sarang walet tuh dia nggak nyimpan makanan di situ. Nggak ada. Luar biasa. Lihat aja sarang-sarang burung, nggak ada simpanan di sana. Tapi mereka setiap pagi ikhtiar, taghdu, pagi pergi dalam keadaan lapar itu. Ketika taruh, ketika pulang di waktu sore, bitonan, udah kenyang perutnya. Tawakal, dan tidak menyimpan apa-apa di rumahnya, di sarangnya. Bisa nggak kayak gitu? Kalau kita, ini baras cukup seminggu, gula kopi cukup seminggu. Menyimpan kita. Berat? Ya berat. Tapi pahalanya juga besar. Kadar ketauhidanmu terbukti di sini. Dan engkau akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.